Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Baik, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Dan selanjutnya kami mau hidup untuk memuliakan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 7, kita baca dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yohanes diberitahu tentang semua peristiwa itu oleh murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah Dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah Dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit yang menajiskan ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat 23 ini, kita akan merenungkannya dengan tema menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi saksi Kristus adalah satu pekerjaan yang tidak mudah. Karena apa yang kita kerjakan itu adalah berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan kebenaran, dan berkaitan dengan keselamatan. Maka orang yang menjadi saksi ini harus benar-benar mengerti bahwa dia dipanggil, dia diutus, dan dia harus menyampaikan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Dalam bacaan ini yang kita tahu adalah Yohanes Pembaptis. Yang kita tahu juga adalah 2 orang murid Yohanes Pembaptis. Dan melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk mengerti bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah saksi. Kita ini bersaksi dalam wilayah kita masing-masing. Ketika Yohanes Pembaptis menjadi saksi, dia memberitakan pertobatan kepada semua manusia. Kepada 2 orang murid Yohanes ini juga Yesus menyuruh 2 orang ini kepada Yohanes untuk menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar. Kesaksian ini kepada Yohanes yang saat itu ada di dalam penjara. Dan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita adalah saksi Kristus yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Untuk menceritakan kemurahan, kebaikan Tuhan, dan keterlibatan Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini. Maka Bapak, Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita melalui bacaan ini. Yang pertama adalah seorang saksi adalah orang yang dipilih dan diutus. Yohanes Pembaptis dan 2 orang muridnya serta Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang disebut saksi. Saksi yang dipilih dan diutus. Yohanes dipakai Tuhan untuk menyampaikan pertobatan kepada dunia.
Dua orang murid Yohanes dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang mereka lihat tentang karya Yesus kepada Yohanes, untuk Yohanes dapat percaya sungguh bahwa apa yang disampaikan dan dikerjakan Yesus itu adalah pekerjaan juru selamat. Dan Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang diutus ke tengah-tengah dunia saat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Yang kedua adalah seorang saksi harus menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Kebenaran yang kita sampaikan kepada dunia ini adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran menurut manusia, bukan kebenaran menurut orang yang memuji kita atau kebenaran menurut kita, tetapi kebenaran Tuhan. Maka di dalam kebenaran yang kita sampaikan itu mungkin acap kali kita dipertemukan dengan penolakan atau kebencian. Namun jangan kita menaruh perhatian pada masalah yang kita hadapi, tetapi marilah kita menaruh perhatian pada firman Tuhan, kebenaran Allah yang kita saksikan kepada dunia ini. Dan yang ketiga adalah seorang saksi harus menyampaikan kesaksian untuk menyelamatkan. Ketika seseorang dipilih untuk menyampaikan kebenaran di dalam pengadilan, maka tentunya tujuan dari kesaksian orang itu adalah untuk menyelamatkan orang yang hendak dihukum. Maka Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita semua adalah saksi Kristus yang dipilih untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, agar mereka tidak dihukum, agar mereka tidak masuk dalam hukuman kekal, namun memperoleh hidup yang kekal. Itulah tugas Bapak Ibu dan saya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di dalam tugas ini kita harus menaruh perhatian penuh pada Kristus. Di dalam tugas kita sebagai saksi, kita harus memperkatakan apa yang menjadi kehendak Kristus. Dan di dalam kesaksian kita harus menaruh perhatian pada tujuan Kristus, yaitu untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang memperkenankan kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Maka kami mohon ya Allah, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan hikmat Tuhan boleh menuntun kami sehingga kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.